이제는 연락조차 받질 않아. 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리. Semuanya, di sini kami dari kelompok Kota Hujan alias Kota Bogor akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemerintahan serta pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pemerintahan dan pembangunan. Langsung saja kita saksikan yuk. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga beralih ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada masa itu kondisi keamanan negara masih belum stabil baik karena konflik internal, terjadinya pemberontakan dan persinggungan ideologi politik maupun konflik internal, terjadinya peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Di samping ini, sistem perekonomian Indonesia juga masih mewarisi struktur kolonial. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Sementara terdapat 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Seperti yang dikatakan rekan saya bahwa ada 10 Perdana Menteri atau kabinet pada masa Orde Lama. Di sini saya akan menjelaskan dua di antaranya. Yang pertama ada Soekarno. Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri pada 9 Juli 1959 sampai 25 Juli 1966. Dua, ada Muhammad Hatta pada era kabinet Muhammad Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948 sampai 6 September 1950. Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri Pertahanan. Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode Perdana Menteri dari Sultan Dijahrir hingga Djuanda Kartawijaya, kita dapat melihat bahwa pada masa itu telah terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. Hal tersebut diakibatkan karena pada masa itu politik di Indonesia masih berlangsung dengan kurang kondusif. Persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan yang sedang berjalan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Namun, di tengah kondisi tersebut, Indonesia tetap berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses melaksanakan pemilihan umum atau pemilu pertama. Di samping itu, Indonesia juga telah berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan konferensi besar untuk menyatukan kekuatan politik negara berkembang yang bernama Konferensi Asia Afrika. Hebatnya, kedua acara besar tersebut dapat dilaksanakan pada tahun yang sama, yakni pada tahun 1955. Politik di Indonesia kemudian mengalami perubahan setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959 yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan Orde Lama di Indonesia. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perincang pada tanggal 19 Januari tahun 1947. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran Direktur Adnan Kapau Gani, badan ini bertugas menyusun rancangan pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun atau 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi pada 12
April tahun 1947 yang diketuai oleh Muhatta. Panitia ini bertugas untuk menegakkan bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi atau upaya mempertahankan kemerdekaan. Pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu pada Kementerian Perdagangan dan Industri, 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, dan 3. Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional Bapenas. Hingga saat ini Rapernas merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur yang ada di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu Bandar Udara Juanda yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara ini awalnya digunakan untuk membantu kampanye pembebasan Irian Barat. Udara Juanda diambil dari Insinyur Juanda yang telah membantu proses pembangunan ini. Bandar Juanda ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus tahun 1964. Yang kedua ada Jembatan Ampera yang terletak di Sungai Musi atau di Sumatera Selatan. Jembatan ini awalnya dikenal sebagai nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa beliau. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Dan yang terakhir yaitu Bendungan Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat, lebih tepatnya di Sungai Citarum. Bendungan ini dibangun pada tahun 1957 sehingga dengan 1967. Bendungan ini adalah bendungan pertama di Indonesia yang membantu irigasi serta PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.